metode penanaman yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon yang akan kita tanam. Di kesempatan pagi hari ini, NC Farm ingin berbagi tentang bagaimana cara menanam yang baik. Cara menanam yang baik dan tidak asal menanam. Baik itu dari lebar dan kedalaman lubang tanam harus juga diukur dengan baik, disesuaikan dengan pohon yang akan kita tanam. Pertama, untuk lubang penanaman di sini kita menggunakan kelebaran 90 kali 90 dan untuk kedalamannya 80. Jadi untuk lebarnya 90 kali 90 dan untuk kedalamannya 80 cm. Tambah besar, tambah dalam tidak apa-apa, malah tambah bagus. Tambah besar, tambah dalam juga tidak apa-apa, malah tambah bagus. Akan tetapi dengan ukuran demikian, dengan ukuran seperti ini sudah maksimal sekali ya, sudah maksimal. Fungsinya apa? Jika pohonnya besar, akan tetapi lubang tanamnya ini kecil, maka tanahnya juga tidak akan gembur. Itu akan mempersulit akar untuk tumbuh subur di bawah gitu. Dan untuk ukuran 90 kali 90 dan kedalaman 80 ini untuk ukuran pohon durian yang akan kita tanam. Pohon duriannya tingginya berapa, Mas? Nanti saya tunjukkan. 1,5 meter. Ini ada di sini 1,5 meter sampai dengan tinggi 3 meter. Kita ready, kita siap untuk kita tanam. Cuman untuk yang kali ini kita tanam yang tinggi berapa? Ini Tinggi 1,5 meter ya? 1,5 meter. kayaknya Lebih 2 meter ini. sampai kalau kamu Saya aja 170. ya. Tertinggi 2 meter. Oke, next. Pertama yang harus kita lakukan setelah lubang disiapkan seperti ini, maka taburkan terlebih dahulu furadan secukupnya. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Dikira-kira saja. Yang selanjutnya NPK Mutiara. NPK Mutiara, NPK 1616 juga secukupnya. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Dan setelah itu sediakan media sekam padi ya, sekam padi, dan taburi di atasnya furadan juga. Fungsinya furadan ini apa sih? Tentunya banyak banget. Oke, tadi furadan, dan habis furadan kita taburi lagi NPK 16. Cuman nggak usah terlalu banyak karena di lubang tanamnya udah ditaburin tadi. Kemudian dikocok-kocok ya, Mas. Dikocok-kocok, kita aduk sampai dengan merata. Sekam yang masih baru ataupun sekam yang udah busuk, sekam padi, nggak masalah, sama aja. Yang penting sekam. Kita kocok-kocok dulu seperti ini. Dan setelah dikocok-kocok merata seperti ini, boleh juga ditambahin dengan sekam bakar. Sekam bakar ini takarannya, jika sekam yang tidak dibakar itu 1, maka sekam bakar ini separuhnya. Jika 1 sak, maka sekam bakar ini setengah sak.
begitu. Saya ulangi sekali lagi, tadi ada sekam bakar, ada sekam yang tidak dibakar, dan kemudian dicampur juga dengan furadan dan NPK 1616. Dan cara membuat sekam bakar ada. Dan untuk cara membuat sekam bakar kayak gimana sih, teman-teman semua bisa scroll ke bawah video NC Farm. Cara membakar sekam bakar, satu kali bakar langsung gosong semua, tanpa kita membakar dengan susah payah ya, hanya menggunakan kawat saja. Oke, seperti itu. Setelah ditambahin dengan sekam bakar, langsung kita taruh di media lubang yang sudah kita buat dan sudah kita campurin dengan furadan dan NPK 1616 tadi. Seperti itu. Fungsi sekam ini apa sih Mas? Fungsi sekam ini adalah untuk membuat rongga tanah. Jadi untuk memberi ruang dan mempermudah akar tumbuh. Jadi fungsi sekam ini membuat rongga agar menjaga tanah tidak terlalu padat. Jadi pertumbuhan akar juga sangat akan maksimal ya. Begitu. Hati-hati kena kakinya Mas. Dan setelah rata seperti ini, setelah dimasukkan semua ke dalam, kita injek-injek sampai padat ya. Kita injek-injek sampai padat. Diratakan, diinjek sampai padat. Ini pohon durian yang akan kita tanam. Jadi teman-teman semuanya, untuk menanam pohon durian, apabila ujung pucuk ya, pucuk durian ini kan udah tegak lurus nih. Ini udah tegak lurus, ya kan? Ini udah tegak lurus. Itu nggak apa-apa, ini udah maksimal. Akan tetapi apabila ujungnya ini bengkok seperti ini, kita menemukan pohon durian yang kita beli bengkok seperti ini, maka ujungnya arahkan ke sebelah barat. Ujungnya arahkan ke sebelah barat agar kenapa? Ketika matahari keluar dari timur, maka ujungnya ini akan secara otomatis mengikuti sinar matahari pertumbuhannya dan kembali akan lurus sempurna. Gitu. Durian. Kenapa jalannya Bang? Kalau dengan seperti ini masih kurang tinggi, maka kita tambah tanah kembali. Jadi usahakan tidak apa ya, bisa dibilang tidak terlalu ke dalam ya Mas Maskur ya, tidak terlalu ke dalam. Jadi usahakan nanti agak, nah seperti ini. Seperti ini. Jadi leher-lehernya itu
muncul keluar dari atas permukaan tanah ini. Setelah itu, setelah ditanam dan posisi sudah tegak lurus seperti ini, kita taburi lagi furadan di samping-sampingnya. Kita taburin lagi furadan dan NPK 1616 sedikit saja. Kenapa sedikit? Overdosis. Apapun yang kebanyakan juga akan overdosis. Ini tumbuhan tahunan, tanaman tahunan. Dan tidak baik juga apabila kita terlalu banyak memberikan pupuk. Ditaburi lagi furadan dan juga NPK 1616. Mas, penanaman durian di tempat sampean itu ketinggian berapa, Mas? Kita di ketinggian 50 mdpl. Mungkin nggak nyampe 50 mdpl. Karena jarak dari lokasi yang kita tanam ini hanya 1,5 km dari permukaan laut. Di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Monggo sahabat-sahabat peternak. Sahabat-sahabat peternak, sahabat-sahabat petani di seluruh tanah air, mampir-mampir nih kalau ke Bangkalan, main-main ke tempat kami. Sebetulnya untuk penanaman pohon yang baik, basah juga nggak apa-apa sih. Ini kan masih basah ya, karena tadi malam hujan, jadi basah. Sebetulnya lebih baik dalam posisi kering. Ketika posisi kering kan terbaiknya juga kita bisa bisa kita buka dan kita bisa gunakan kembali. Tapi kalau basah kayak gini sulit. Gak masalah walaupun basah, tetapi yang alangkah lebih baiknya di kering ya, waktu kering. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, ada berapa pohon durian yang sudah ditanam di ketinggian 50 mdpl, bahkan tidak nyampe 50 mdpl? Insya Allah tidak nyampe 50 mdpl karena kita di pinggir laut juga. Di pinggir laut juga. Ada berapa pohon durian sih, Mas, yang udah ditanam? Kalau udah satu kan Mas gak begitu berani ya, gitu kan. Kita tidak asal berani. Ini harga durian kita tahu mahal ya. Kalau kata Is, dahlia itu mehong ya. Dan kalau kita asal tidak sesuai dengan kajian-kajian dan juga kita udah membuktikan bahwa durian di ketinggian 50 mdpl ini bisa berbuah dan tumbuh subur, kita juga nggak akan berani gitu teman-teman. Ini lumayan mahal, bukan lumayan lagi, mahal. Saya akan tunjukkan bahwa kita tidak asal dan kita tidak hanya satu yang kita tanam, ini semua akan kita tanam. Yang ini aja kurang lebih 25 pohon. Ini akan kita tanam. Sama di lahan ini juga. Ada lahan 2 hektar yang akan kita tanami durian. Ini juga sudah kita tanam dan di sana juga masih banyak. Nanti saya tunjukkan. Kita kembali ke lubang lagi. Nah, usahakan seperti ini teman-teman. Usahakan seperti ini. Sebentar. Jadi ada kelebihan dari cutterback tadi, ini kan. Jadi ada leher-lehernya ini mengacul ke atas, di atas permukaan tanah. Fungsinya apa? Agar kenapa, Mas Kur? Bisa bantu saya jawab? Ya di taman tinggi kayak ini, Mas, biar pengakarannya itu cepat. Ya,
biar pertumbuhan ke akar itu bagus gitu ya. Dan juga ketika musim hujan seperti ini, ketika dilebihkan ke atas permukaan tanah seperti itu juga akan bagus. Dan di pinggir-pinggirnya ini kita ambil dan kita gemburkan lagi. Jadi pertumbuhan akar juga akan bagus ketika di pinggir-pinggirnya seperti ini. Ini dibuat gembur juga. Dan usahakan jangan dikasih pupuk kandang ya teman-teman. Sahabat-sahabat, jangan dikasih pupuk kandang terlebih dahulu. Kan pupuk kandang bagus mas. Ya memang bagus, tetapi untuk tingkat keamanan tumbuhan yang baru ditanam itu dapat tumbuh dengan baik atau tidak, itu kalau kami di sini NC Farm lebih memilih bermain aman, tidak menggunakan pupuk kandang terlebih dahulu agar tumbuhan yang baru ditanam ini dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Dan setelah itu kita bikin bendungan. Bikin bendungan seperti ini. Selain ini memudahkan untuk penyiraman, pemupukan, karena kita pupuk nanti di samping-samping sini. Di samping-samping sini, tidak kita pupuk di atasnya. Dan kalaupun penyiraman di samping-samping sini, ini juga akan langsung menyerap ke akar. Karena kenapa pohonnya kita angkat ke atas tadi, tidak terlalu kita tenggelamkan, dan kita bikin di bawahnya ini keliling aliran air seperti ini. Jadi disiramnya di pinggir-pinggirnya. Itu juga berfungsi untuk langsung menyerap dan memposisikan air itu langsung menyerap ke akar. Gitu. Selain fungsi itu, bendungan seperti ini juga enak dipandang ya. Enak dipandang mata daripada hanya lurus begitu saja. Jadi semua durian yang kita tanam, kita menggunakan metode seperti ini teman-teman semuanya. Ini semoga aja bermanfaat. Kalian yakin ya diambil, kalian tidak yakin ya tidak usah dipakai. Tapi kita menggunakan metode seperti ini dan alhamdulillah tumbuh dengan baik dan subur tentunya ya. Semua kita gunakan seperti ini. Ini yang akan kita tanam juga, ada yang tinggi sampai dengan 3 meter. Belah sana. Tinggi. Dan setelah ditanam seperti ini, sudah dibuat bendungan juga. Langkah selanjutnya kita sirami lagi di atasnya dengan antrakol. Seperti ini. 2 sendok saja dengan air 10 liter. Ya lebih 10 liter ini. Berapa liter? 20 liter, mohon maaf. Dengan air 20 liter atau bak seperti ini ya. Satu bak seperti ini, 2 sendok. 2 sendok antrakol dengan air 20 liter. Antrakol atau fungisida. Antrakol atau fungisida. Kalau asal menanam, ya durian yang kita harapkan itu tumbuh dengan baik ya, juga tidak bisa begitu. Apabila jamurnya tidak kita kasih antrakol tadi ya, jamur di akar, terus tidak kita kasih peradan dan pupuk dengan metode seperti ini, ya juga akan sulit gitu. Jadi usahakan jangan asal menanam. Eman dan sayang beli durian mahal-mahal kita asal menanam. Dan setelah itu kita sirami di atas dengan antrakol atau fungisida tadi. Seperti ini.
Dikasih 5 gayung ya. Gayungnya seperti ini. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak juga. Udah berapa tadi? Udah 4, berarti kurang 1 lagi. Seperti ini teman-teman. Udah 5 gayung. Oke, cukup sampai di sini. Dan proses telah selesai ya. Kalau udah seperti ini prosesnya udah selesai. Dan kita tinggal merawat secara berkala, entah ada pemupukan susulan 1 bulan setelah penanaman dan selanjutnya. Tetap ikuti terus bagaimana NC Farm mengupload video setiap harinya kita upload. Karena kenapa kita ngupload video setiap hari sekarang? Karena sertifikat yang berisi PIN Google AdSense dari Mbah Google, terima kasih Mbah Google. Sudah datang di NC Farm, jadi alhamdulillah bisa menghasilkan sesuatu insya Allah untuk memperlengkap ya, memperlengkap alat-alat pengambilan video dan juga memberikan manfaat kepada seluruh petani dan peternak di seluruh tanah air Indonesia. Karena memang visi dan misi NC Farm ini didirikan oleh Rahasim Zubair ini untuk pertama merubah mindset, cara bertani, cara beternak, cara berkebun di tengah masyarakat agar maju berkembang dan dapat bersaing. Yang selanjutnya untuk menghidupkan gairah bahwa bertani, berternak atau berkebun itu dapat menghasilkan sesuatu. Makanya tetap ikuti terus perkembangan demi perkembangan yang akan kita upload setiap harinya seputar pertanian, peternakan, perkebunan dan yang lain sebagainya. Mas, nanti jangan lupa ya, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, setelah 5 bulan, setelah 1 tahun, yang sampean tanam ini di ketinggian 50 mdpl ini diupload ya. Siap. Kita nguploadnya setiap hari. Kalau untuk ini kita laporkan ya. Kita laporkan setiap 2 bulan sekali mungkin. Atau enggak setiap 3 bulan sekali. Demikian. Dan untuk yang ini Mas. Untuk yang ini Mas, kapan ditanam? Nanti saya akan upload kembali. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalaupun ada yang minat untuk membeli pohon durian, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tersedia di kolom deskripsi NC Farm. Kita siap mengirim, kita siap menghadirkan pohon-pohon yang berkualitas, insya Allah. Insya Allah, amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.